Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai analisis data eksperimen dengan metode ANOVA dan uji UKI pada randomized block design. Oke, sebelum itu alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri Setiananda Iksan dengan NPM 33 dan rekan-rekan saya Gilang Farad Firmansyah NPM 39, Tri Ananda Putri NPM 42, Novia Nur Ramadan NPM 45 dan Rita Asmia NPM 57. Jadi materi kami kali ini terdapat 3 poin di dalamnya. Yang pertama, tujuan eksperimen. Kedua, analisa dan hasil penyelesaian soal. Dan terakhir, kesimpulan. Poin pertama yaitu tujuan eksperimen. Tujuan eksperimen bukan untuk mengetahui pengaruh beberapa faktor terhadap respon hasil pengujian. Desain percobaan menggunakan pendekatan design of experiment atau DOE agar hasil lebih terukur dan efisien. Faktor-faktor seperti chemical, bulk, solution, dan days diuji untuk melihat faktor mana yang paling berpengaruh dan signifikan. Metode ANOVA atau Analysis of Variance digunakan untuk menentukan signifikasi pengaruh tiap faktor. Uji lanjut UKI dilakukan untuk melihat perbedaan nyata antar level faktor. Kita masuk ke poin selanjutnya yaitu analisa dan hasil penyelesaian soal. Memasuki soal 1 4.8. Seorang ahli kimia ingin menguji pengaruh 4 bahan kimia terhadap kekuatan jenis kain tertentu. Karena mungkin ada variabilitas dari satu gulungan kain ke gulungan lainnya. Ahli kimia memutuskan untuk menggunakan rancangan blok acak atau randomized block design. Dengan gulungan kain dianggap sebagai blok. Ia memilih 5 gulungan kain dan menerapkan keempat bahan kimia tersebut secara acak pada setiap gulungan. Hasil kekuatan tarik atau tensile strength diperoleh seperti berikut. Analisislah data dari percobaan ini. Gunakan A 0,05 dan buat kesimpulan yang sesuai. Langkah analisis di Minitab. Yang pertama, input data ke worksheet chemical bolt response. Yang kedua, pilih menu, lalu start, lalu ANOVA, lalu general linear model, lalu fit general linear model. Yang ketiga, masukkan variabel respon Y dan faktor atau chemical bolt. Yang keempat, klik OK. Lihat hasil ANOVA. Yang kelima, jalankan post HOC test untuk perbandingan antar level. Selanjutnya, hasil ANOVA. Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor bolt berpengaruh signifikan terhadap hasil percobaan, sedangkan faktor chemical tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Artinya, perbedaan jenis atau variasi bolt menyebabkan perubahan yang nyata pada hasil respon, sementara perbedaan jenis chemical tidak memberikan perbedaan yang berarti. Selanjutnya, nomor 2 dari soal 4.9. 3 larutan pencuci berbeda sedang dibandingkan untuk mempelajari keefektifannya dalam menghambat pertumbuhan bakteri pada wadah susu 5 galon. Analisis dilakukan di laboratorium dan hanya 3 percobaan yang dapat dilakukan setiap harinya. Karena hari dapat menjadi sumber variasi yang potensial, peneliti memutuskan untuk menggunakan rancangan blok acak. Pengamatan dilakukan selama 4 hari dan datanya ditunjukkan di bawah ini. Berdasarkan hasil ANOVA, faktor solution dan days berpengaruh signifikan terhadap respon. Uji Tukey menunjukkan solution ketiga berbeda nyata dari solution 1 dan 2. Artinya, jenis larutan dan lama waktu perlakuan berperan penting dalam menentukan hasil, sehingga pengendalian kedua faktor ini dapat meningkatkan kualitas dan konsisten respon.
Hasil uji Tukey. Uji Tukey dilakukan setelah ANOVA menunjukkan faktor solution dan dash signifikan terhadap respon. Hasil grouping information menunjukkan bahwa solution 3 memiliki huruf kelompok berbeda B dari solution 1 dan 2A, artinya solution 3 berbeda signifikan, sedangkan solution 1 dan 2 tidak berbeda nyata. Faktor dash meskipun signifikan pada ANOVA tidak menunjukkan perbedaan besar antar level pada hasil Tukey. Dengan demikian, jenis larutan atau solution merupakan faktor dominan yang menyebabkan variasi signifikan pada hasil eksperimen. Soal ketiga, buat plot atau grafik dari rata-rata kekuatan tarik yang diamati untuk setiap jenis bahan kimia dalam soal 4.8 dan bandingkan hasilnya dengan distribusi T yang diskalakan secara tepat. Kesimpulan apa yang dapat kamu tarik dari tampilan grafik ini? Grafik di samping menunjukkan rata-rata kekuatan kain untuk 4 jenis kimikal. Semua interval kepercayaan 95% saling tumpang tindih, menandakan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antar bahan kimia atau A sama dengan 0.05, namun secara numerik kimikal 4 memiliki rata-rata kekuatan kain tertinggi. Perbandingan grand mean atau rata-rata keseluruhan hasilnya di 71,75, bulat si estimatifnya ada di 3.34. Distribusi T yang diskalakan A sama dengan 0,05 karena kita pakai RPD dan tiap perlakuan sama dengan 5, maka DF-nya hasilnya 12 dan T sama dengan 2,179. Standard error of the mean atau SEM-nya atau Pulley STDF-nya sama dengan 1,49. Maka 95% confidence interval atau T-scaling untuk grand mean sama dengan 71,75 lebih kurang 3,25. Jadi interval gabungannya adalah 68,50 dikurang 75,00. Dengan demikian, hasil perbandingan menunjukkan bahwa semua rata-rata tensil strike untuk chemical 1-4 berada dalam rentang distribusi T yang diskalakan secara tepat 68,5 sampai 75,0. Ini berarti tidak ada perbedaan signifikan antara chemical pada taraf signifikasi A sama dengan 0,5. Dengan demikian, jenis bahan kimia tidak memengaruhi kegiatan kain secara nyata, meskipun secara numerik chemical 4 menunjukkan rata-rata tertinggi yaitu 72,6. Poin terakhir yaitu kesimpulan. Secara keseluruhan, hasil percobaan ini menunjukkan bahwa beberapa faktor seperti board, solution, dan dash memberikan pengaruh yang signifikan terhadap respon pengujian, sedangkan chemical tidak menunjukkan perbedaan nyata. Pendekatan randomized block design (RBD) terbukti efektif untuk mengendalikan variabilitas antar blok, seperti perbedaan antar gulungan kain atau hari percobaan, sehingga hasil analisis menjadi lebih akurat dan efisien. Selain itu, penggunaan ANOVA memudahkan dalam mengidentifikasi faktor signifikan, sedangkan uji Turki memberikan informasi lanjut mengenai perbedaan nyata antar level perlakuan. Secara praktis, hasil ini menegaskan pentingnya pemilihan faktor dominan yang benar dalam eksperimen agar hasil penelitian dapat digunakan secara optimal untuk mengendalikan kualitas dan peningkatan perform proses. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan pada presentasi kami kali ini, yaitu berupa Zoom. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.